bela negara hukum oleh karenanya dalam dunia hukum setiap perkataan atau perbuatan orang berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Tidak hanya orang yang dapat disebut subjek hukum, termasuk di dalamnya adalah badan hukum, yang dimana dengan demikian boleh dikatakan bahwa setiap manusia baik warga negara maupun orang asing adalah pembawa hak dan memiliki hak dan kewajiban dalam rangka perbuatan hukum, dan termasuk melakukan perjanjian dengan orang lain. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Jadi kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis, baik perjanjian maupun kontrak yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat yang disebut perikatan, yang dimana perikat ini merupakan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pertama, perjanjian dan kontrak memiliki fungsi yang sama, yaitu yang pertama adalah tidak bebas, para pihak sepakat dengan sukarela berkata-kata. Yang kedua adalah kesepakatan, para pihak sepakat mengenai perjanjian atau kontrak tersebut. Yang ketiga adalah objek, di mana perjanjian atau kontrak harus memiliki objek yang jelas bentuk bentuk. Yang keempat adalah autor, yaitu perjanjian atau kontrak yang harus memiliki alasan awal. Yang kelima adalah menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Dan yang terakhir memiliki akibat hukum bagi para pihak. Dalam perjanjian kontrak terdapat perbedaan dalam segi bentuk, yaitu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, sedangkan kontrak harus dibuat secara tertulis. Yang kedua ada kekuatan pembuktian, yang dimana perjanjian lisan lebih sulit dibuktikan di pengadilan dibandingkan dengan kontrak tertulis. Yang ketiga adalah keberlakuan, perjanjian lisan dapat batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat tertentu. Sedangkan pada kontrak tertulis umumnya lebih kuat dan sulit dibuktikan. Perjanjian dan kontrak memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu perjanjian lisan dan kontrak tertulis, di mana perjanjian lisan itu perjanjian jual beli barang di pasar tradisional, dan kontrak tertulis yaitu perjanjian kerjasama antara dua perusahaan, dan di mana perjanjian kontrak memiliki manfaat. Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kedua adalah mempermudah penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan transaksi bisnis. Dalam perjanjian kontrak terdapat ayat Al-Quran yang membahas mengenai perjanjian tersebut, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu awfu bittaqwa wa yaqrabu wa yaqrabu an amin wa ta'alikum wa yaqrabu bi sayyi'an bikum inna wa'lamu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan-seruan perjanjian itu. Dibenarkan bagimu binatang-binatang ternak, kecuali yang akan dijelaskan kepadamu sebagai yang diharamkan, tidak dihalalkan, memburukan, kamu berburu ketika kamu sudah paham. Sesungguhnya Allah memberi hukum sesuai dengan yang dikehendakinya. Selain terdapat dalam surat Al-Quran, terdapat pula hadis yang membahas tentang perjanjian kontrak. Hadis tersebut yaitu hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang paling jujur dan paling berhak untuk dipercaya adalah orang yang menepati janjinya kepada orang yang dia janjikan, baik muslim maupun kafir. Dalam perjanjian kontrak, beberapa ulama berpendapat dan menafsirkan surah Al-Maidah ayat 1, antara lain tafsir Al-Azhar Buya Hamka dan Al-Misbah Quraish Shihab. Yang pertama, tafsir Al-Azhar Buya Hamka, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah ukut, dihalalkan bagi kamu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepada kamu, dalam keadaan tidak menghalalkan buruan sedang kamu berihram. Sesungguhnya Allah mengharamkan apa yang dia kehendaki. Ukut adalah kata banyak jamak dari akod. Menurut keterangan Raghib, arti akod adalah mengumpulkan ujung-ujung sesuatu, artinya mengikatkan yang setengah dengan yang setengah, ya, dan dipakai pada tubuh-tubuh yang keras, sempurna mengikat tali dan mengikat bangunan. Kemudian kata ini dipinjam maknanya untuk perikatan jual beli, perjanjian dan lain-lain. Demikian kata Raghib, arti yang terdekat daripada akod atau akad itu dalam bahasa kita ialah ikat. Mungkin kalimat ikat itu berasal dari akod, maka tersebutlah mengikat kata ketika berkahwin, mengikat janji, mengikat sumpah. Dan ada ungkapan si anu telah terikat oleh katanya sendiri. Sebab itu, maka kata akad yang jamaknya menjadi ukut itu lebih luas artinya daripada janji, dan janji termasuk di dalamnya. Maka di dalam ayat ini, orang yang telah mengakui dirinya beriman diperintahkan supaya menyempurnakan sekalian ukut yang telah dibuat. Memuat Ibnu Abbas, ukut di sini yang terutama ialah akad dengan Allah. Sebab apabila kita telah mengaku beriman, niscaya kita akan patuh menjalankan akad kita dengan Allah. Berkata Ali bin Abi Thalib, telah berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan janji di sini ialah memegang setia ketentuan Tuhan dengan menjauhi apa yang Tuhan haramkan dan mengerjakan apa yang Tuhan halalkan. Yang semua itu telah tertentu dalam Al-Quran. Zaid bin Aslam berkata, akad janji itu ada 6. Yang pertama, janji dengan Allah. Yang kedua, janji akad sumpah. Yang ketiga, akad perkongsian. Yang keempat, akad jual beli. Yang kelima, akad nikah kawin. Yang keenam, akad pembebasan budak-budak. Yang kedua, tafsir Al-Misbah atau Quraish Shihab yang berisi, hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua janji kalian kepada Allah dan janji antara sama kalian. Allah telah menghalalkan dari unta, sapi, dan kambing kecuali apa yang telah dilarangkannya. Kalian tidak boleh berburu binatang darat pada saat melaksanakan ihram atau ketika sedang berada di tanah haram. Sesungguhnya Allah menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil. Dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian. Termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. Ukut atau bentuk jamak dari akod atau janji perjanjian yang digunakan dalam ayat ini pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata akod itu sendiri mengandung arti penguatan, pengukuhan,
Berbeda dengan ahad, janji atau perjanjian yang berasal dari suatu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi. Dalam tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah terdapat 4 poin perbedaan, yaitu diantaranya yang pertama terdapat dalam gaya bahasa. Dalam tafsir Al-Azhar lebih menekankan kedekatan dengan pembaca ayat awam. Hamka sering menggunakan contoh dan ilustrasi yang berasal dari realitas masyarakat di Indonesia untuk menjelaskan makna ayatnya. Sedangkan di tafsir Al-Misbah lebih fokus pada analisis kebahasaan dan kesesuaian terjemahan dengan konteks asli bahasa Arab. Yang kedua, dalam sumber interpretasi. Dalam Al-Azhar cenderung mengutamakan tafsir klasik dan ulama terdahulu, namun terkadang mengutip pendapat dari kontemporer. Sedangkan dalam Al-Misbah lebih terbuka terhadap berbagai sumber tafsir, termasuk sains modern dan ilmu-ilmu lain seperti sains dan sosial. Yang ketiga adalah fokus tafsir. Dalam tafsir Al-Azhar seringkali menekankan aspek moral dan sosial dari ayat-ayat Al-Quran. Hamka seringkali menggunakan tafsirnya untuk menyerukan perbaikan dalam masyarakat. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah lebih fokus pada pemahaman makna ayat secara mendalam dan komprehensif. Yang keempat ada gaya penulisan. Menurut tafsir Al-Azhar, gaya penulisan Hamka dikenal lugas, kritis, dan terkadang menggunakan satir. Sedangkan dalam Al-Misbah, gaya penulisan Quraisy Shihab lebih lugas, analitis, dan mudah untuk dipahami. Adapun mengenai syarat sahnya akad suatu perjanjian tersebut, diantaranya adanya subjek perikatan, al-akidin, adanya objek perikatan, mahalul akad, yang ada tujuan perikatan, maudul akad, dan yang terakhir ada ijab kabul, sigot al-akad. Simpulkan dari penjelasan mengenai perjanjian kontrak, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks hukum Islam, istilah akad digunakan untuk merujuk pada perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Istilah ini mengandung makna pengikatan atau perjanjian yang sah menurut hukum Islam. Dalam ajaran Islam, menjaga janji atau akad merupakan hal yang sangat penting dan dianggap sebagai tindakan yang menunjukkan kejujuran dan kepercayaan seseorang. Dalam beberapa tafsir dan hadis, konsep akad atau janji ditekankan sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi, baik itu janji kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Salah satu hadis yang sering dikutip adalah hadis yang menyatakan bahwa orang yang paling jujur dan paling berhak dipercaya adalah orang yang menepati janjinya kepada siapapun, baik itu muslim maupun non-muslim. Dengan demikian, dalam Islam, menjaga janji atau akad merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah dan juga sebagai tindakan yang menunjukkan integritas dan kejujuran seseorang. Selamat menyaksikan. Permisi Bu. Ya, Baik Bu, di sini saya akan membacakan jadwal untuk hari ini. ya silakan. Baik, setelah ini Anda akan bertemu dengan investor untuk produk skincare yang akan launching bulan depan, yang akan diproduksi di wilayah Bondowoso di bawah pengawasan cabang Jember. Siapa saja yang akan hadir akan tersebut? Yang akan hadir itu investor dan pengacara, dan ini sudah di tahap akhir. Berapa lama lagi waktu yang tersisa untuk rapat ini? Sudah tidak lama lagi Bu, sepertinya mereka sudah berada di ruang rapat. Baik, saya akan ke sana setelah dokumen ini selesai. Baik Bu. Permisi. Iya, silakan masuk. Ditunggu ya, Bu Direktur akan datang. Oke, tentu. Selamat siang Bu, semoga pertemuan kita pada hari ini bisa memberikan keuntungan bagi kita semua. Selamat siang, Bu. Saya harap Anda dapat membantu kontrak kami sesuai hukum yang berlaku. Tentu saya berharap saat juga merupakan pertemuan yang akan menjadi kesepakatan akhir perusahaan Anda dengan perusahaan Denditis. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih. Ini Bu, silakan dibaca dan dipahami proses dari perusahaan kami. Baik, terima kasih. Bagaimana? Saya tidak setuju dengan perjanjian ini. Perusahaan saya ini perusahaan konvensional, sedangkan dalam perjanjian ini ada yang berbasis syariah. Tapi Bu, jika dilihat secara rinci, perusahaan Anda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila produk ini laku di pasaran. Dibaca dan dipertimbangkan kembali Bu. Begini saja, perusahaan Anda akan mendapatkan tambahan keuntungan 2% jika memproduksi ulang barang dari proyek ini. Bagaimana? Saya akan setuju jika keuntungannya ditambah menjadi 5%. Oh, tidak bisa Bu, itu sudah melebihi persentase yang diatur oleh undang-undang. Baiklah, bagaimana jika perusahaan Anda saya tambahkan menjadi 3%? Baiklah, saya setuju. Baiklah Bu, jika Ibu setuju, ini saya sudah sediakan kontrak perjanjian. Silakan Ibu baca dan dipahami, juga bisa ditandatangani. Dan sudah ada materainya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih, senang bersama dengan Anda. Sama-sama, semoga proyek ini bisa berjalan dengan baik.